persyaratannya rumit. Lu kalau lu gagal bayar, aset lu bisa disita, lu bisa masuk ke masalah hukum gitu. Bank nggak peduli tentang kondisi bisnis lu. Selamat datang di channel UMKMologi bersama gua Givari dan juga Farid Rashidi. Kamu sedang menyaksikan talk show Bicara Bisnis. Oke Mas Farid, di episode sebelumnya kita udah sempat ngomongin kalau bisnis atau project itu udah pasti butuh namanya pendanaan. Betul. Kan? Nah, menariknya gak selalu harus asalnya dari kantong kita sendiri kata Mas Farid nih. Ya. Emangnya ada opsi apa aja yang bisa jadi solusinya? Opsinya cuma dua, Far. Apakah lo mencari uang berupa pinjaman atau hutang? Satu lagi, lo mencari investor. Bedanya pinjaman sama dana investor? Kalau perbedaan secara dasarnya, pinjaman itu harus lo kembalikan. Ya. Kalau secara teknis di akuntansi ya, lo akan mencatat itu sebagai hutang. Itu harus lo kembalikan, baik pokok pinjamannya maupun bunga yang lo sepakatin. Bahkan ketika bisnis lo bangkrut sekalipun, lu tetap harus mengembalikan pinjaman itu. Beda dengan investor. Dana yang dia bawa ke bisnis lu akan masuk sebagai modal. Artinya lu akan menyerahkan sebagian kepemilikan lu di bisnis lu untuk si investor itu. Nah, selayaknya dana modal ke sebuah bisnis, nggak ada kewajiban buat mengembalikan ketika bisnis lu bangkrut, karena itu resiko modal bisnis. Berarti berdasarkan itu aja fungsinya si pinjaman dan dana investor aja kan udah beda kan? Kalau bicara fungsi mungkin sama-sama untuk mensupport kebutuhan sebuah proyek. Betul. Tapi skema dan turunannya itu menjadi berbeda akhirnya. Oke, yang perlu kita tahu sebenarnya adalah sebelum mengambil tindakan untuk melakukan pinjaman atau dana investor, tantangannya itu apa untuk melakukan ini? Oke, sekarang kalau pinjaman ya, kita bicara pinjaman umum deh ke lembaga perbankan. Tantangan yang mungkin muncul dari si pemilik bisnis adalah kesiapannya mereka. Pertama, banyak yang tidak bankable. Salah satunya dia nggak punya laporan keuangan. Itu biasa bank nggak pernah mau ngasih pinjaman ke bisnis yang tidak punya laporan keuangan. Oke. Yang kedua, bank juga pasti membutuhkan kolateral atau jaminan. Biasanya berupa aset. Bisa aset pemiliknya maupun aset bisnisnya. Dan nggak semua ya, apalagi level UMKM itu punya jaminan. Kalau dari pihak perbankannya, ya pasti persyaratan yang banyak ya dan rumit dan cenderung tidak fleksibel gitu. Artinya kalau emang nggak masuk pada persyaratan si perbankan, ya pinjaman itu nggak akan cair. Itu kalau pinjaman tuh, Pak. Betul. Soalnya kan kita pastinya harus meyakinkan dan memberikan kepastian sama bank kan untuk mendapatkan pinjaman kan. Betul. Karena gini. Banyak juga yang bilang ke gue, oh tapi kan bank megang kolateral kita, megang jaminan kita. Betul. Ketika kita nggak bisa bayar, bank pasti akan melelang aset kita. Emang benar pada ujungnya. Cuman yang harus kita paham adalah bisnis perbankan itu bukan ngelelang aset, gitu. Jadi bagi perbankan itu udah opsi paling ujung ketika dia harus ngelelang asetnya kita. Makanya bank perlu melihat arus kas kita nih, seperti yang kita bicara di episode sebelumnya ya. Pasti bank akan minta itu. Karena bank akan melihat kesanggupan kita membayar bunga pinjaman plus pokok pinjamannya. Oke, itu tadi kalau bisa dibilang sebagai tantangan internal kalau kita mau melakukan pinjaman. Kalau dana investor? Nah, kalau investor itu dari sisi pemilik bisnisnya ya, tantangan internalnya itu biasanya network. Nggak banyak pemilik bisnis UMKM atau pemula dia punya network atau kenalan ke calon investor. Itu yang pertama. Yang kedua, ya walaupun persyaratannya tidak serumit kalau kita minjem ke bank ya, tapi yang namanya investor dia harus tahu banget bisnis kita seperti apa. Pasti mereka meminta kita menyajikan business valuation, business projection, financial projection yang umumnya nggak dimengerti oleh si pemilik bisnis. Atau ketika dia diminta untuk ngebuat itu, dia nggak tahu cara ngebuatnya. Kalau urusan dana investor itu ada hubungannya nggak sih relasi kita? Karena kan kebanyakan juga kita pastinya, apalagi yang baru mulai berbisnis ya, meminta investasi itu dari orang terdekat kita, entah itu orang tua atau rekan yang kita kenal. Betul, tapi ini kita kesampingkan sebenarnya, karena kalau investor itu adalah orang tua atau relasi dekat,
itu mungkin banyak faktor kasihannya, Far. Ini pengalaman gue ya, apalagi buat bisnis pertama yang akan dilakukan. Emang itu bagus, kita dapat dana murah. Kenapa gue bilang murah? Karena nggak perlu bayar bunga ya, bisa soft loan lah atau masuk ke modal. Tapi akhirnya tidak mengedukasi kita sebagai pemilik bisnis tentang bagaimana idealnya atau standarnya ketika kita mencoba mencari seorang investor. Jadi justru kenyamanan itu kalau gue ngeliat di pengalaman gue di Rashidi Consultant ya, ketika gue tanya si klien gue, lu dari mana? Oh, ada investor. Oh iya, nge-propose apa? Enggak, kebetulan nyokap sendiri. Ya tinggal bilang, mah gue pinjam duit dong buat gini. Ya namanya ibu ya, minjemin aja. Tapi once dia mau beralih ke investor beneran, pasti gak akan bisa pakai dengan cara yang sama. Ya soalnya itu kan salah satu kunciannya. Kita kan pasti yang baru mulai berbisnis, terus mau menghindari segala kerumitan. Tapi bahaya untuk kita karena jadi tidak teredukasi dan punya pengalaman. Betul, ya untuk di awal-awal oke lah. Tapi lu tetap harus memahami bahwa itu gak bisa lu jadikan patokan ketika lu nanti akan bertemu dengan calon investor beneran. Meskipun ada beberapa case-nya, tapi kita gak bisa terlalu halu-halu di awal berharap bahwa bisnis kita ini langsung akan berhasil kan? Ya, pasti ada resikonya. Gitu, itu kenapa bedanya dengan kita meminjam ke bank ya. Bank selama ngelihat kita punya arus kas bagus, bisa bayar, oke, bank kasih pinjaman. Tapi investor enggak, dia harus tahu nih bisnis kita ke depannya seperti apa. Ya lumayan lah dapat dimengerti pandangannya untuk masing-masing yang pinjaman dan juga dana investor. Tapi apa nih poin-poin terpenting yang perlu kita waspadai untuk kita bisa menentukan apakah kita mau melakukan pinjaman atau dana investor? Mungkin supaya lebih clear gue jelasin plus minus dari masing-masing itu, Far. Kalau lu minjem nyari dana pinjaman, umumnya ke bank lah. Poin plusnya adalah bisnis lu gak digerecokin sama bank. Karena ini sifatnya hutang. Artinya lu tidak mengajak si bank untuk nemenin lu ngerunning bisnis lu. Oh ya, gak terlibat ya? Gak terlibat. Karena lu kasih jaminan, bank kasih pinjaman, dalam kurun waktu tertentu lu akan ngembaliin pokok plus pinjamannya. Itu plusnya. Tapi ada minusnya. Ya tadi persyaratannya rumit. Lu kalau lu gagal bayar, aset lu bisa disita, lu bisa masuk ke masalah hukum gitu. Bank nggak peduli tentang kondisi bisnis lu. Ya ada istilah restrukturisasi hutang lah. Cuman kita dalam bicara kondisi ideal, ya lu harus bayar. Gue nggak peduli bisnis lu lagi bagus lah, lu kehilangan customer cukup banyak lah, atau misalnya lu ada karyawan lu lagi sakit terus bisnis lu keganggu, bank nggak akan peduli gitu. Itu menurut gua minusnya. Rumit, prosesnya rumit, tapi plusnya ya udah, lu cuma dikasih duit, lu tetap bisa ngerunning bisnis lu sendiri. Ya dari itu aja kan tuh sudut pandangnya profesional gitu, karena bank sendiri ya dia harus work juga kan. Betul. Investor plusnya apa? Tidak serumit bank. Pengajuannya tidak serumit bank. Ini lebih dalam tanda kutip ya, lebih manusiawi karena lu seperti mencari partner bisnis. Lu akan ngejelasin, nih bisnis lu kekuatannya apa, struktur cost lu gimana, target market lu siapa. Lu jelasin tuh ke si calon investor. Nanti dia akan ngasih uang ke lu, dan dia pasti akan melihat dari sisi investor, ntar investasi gue baliknya gimana ya. Kalau dia berbentuk PT, berarti baliknya berupa dividen. Atau di bisnis model startup, pada kurun waktu tertentu dia akan jual ke investor baru, investor selanjutnya. Itu kalau yang bisnis model startup ya. Kalau di konvensional, ya mungkin dia dapat dari dividen. Dia akan melihat si investornya, dia akan ngelihat dari bisnis valuasi dan proyeksi yang disampaikan oleh si pemilik bisnis, ini cukup menguntungkan nggak? Kalau gue invest di sini, itu plusnya, simple lah, dan kita lebih banyak diskusinya dengan si calon investor terkait si bisnis itu. Plus kalau emang lu butuh partner, mencari investor itu hal yang tepat. Misalnya contoh, lu orang teknis banget nih, lu mencari investor yang selain ngasih lu modal, dia juga punya knowledge di dalam area yang lu nggak punya skillnya. Iya. Gitu. Ini salah satu poin plusnya. Nah, minusnya adalah lu harus merelakan sebagian porsi kepemilikan bisnis lu kepada orang luar. Dan banyak loh orang yang nggak nyaman ya, maksudnya. Pengalaman gue ada dulu orang running bisnis sendiri, tiba-tiba dia nyari investor, terus dia nggak nyaman karena si investor nanya, kok lu ngambil keputusan begini? Dia bilang ke gue, Mas Farid, kok saya risih ditanya-tanyain ya? Oh, itu haknya dia. Kan dia juga pemilik bisnis lu yang mengundang dia untuk menjadi investor. Di luar dari berapa persentase, entah itu saham yang dipegang atau berapa kontribusinya sebagai partner, memang akan ada keputusan yang harus melibatkan bersama.
Ya, kalau ini udah bicara masalah teknis tentang porsi saham ya. Memang kalau kita bicara kayak di perseroan terbatas ada pemegang saham pengendali, nanti ada yang cuma pemegang saham minority gitu. Cuman yang gue jelasin ini mungkin simpelnya buat pemilik bisnis UMKM adalah dia mengundang orang untuk menjadi investor, masuk ke dalam modal di bisnisnya, lalu dia juga melibatkan si pemberi dana itu untuk orang yang bisnisnya. Mau tidak mau ya. Hanya pada area-area tertentu. Karena gimana pun juga si pemilik uang juga nggak mau dong uangnya hilang gitu aja. Betul. Apalagi kan investor itu kan nggak dikasih kolateral seperti yang tadi pinjaman perbankan kan, gitu. Maka pasti semua keputusan yang diambil oleh pemilik bisnis, si investor juga pengen tahu ini keputusan yang tepat. Jadi itu yang sering bikin nggak nyaman, Far. Yang dulu dia mau ngelakuin apapun, mutusin apapun, dia tidak perlu diskusi dengan siapapun. Tapi ketika ini ada investor, dia akan mendapatkan pihak lain yang akan nanyain, lu kenapa ngambil ini kan costnya tinggi, ini kan proyeknya nggak bagus gitu. Nah beberapa orang tuh nggak nyaman, tapi itu konsekuensinya kalau lu mengundang investor masuk ke bisnis lu. Gua rasa itu Far plus minusnya tuh antara pinjaman sama investor ya. Tapi ini tidak terlalu membantu gua untuk memutuskan apakah mendingan gua ngambil pinjaman atau dana investor. Gua harus gimana dong Mas? Nah ini pertanyaan penting banget Far. Tadi gue jelasin tidak ada yang lebih baik satu yang lainnya antara pinjaman dan investor. Justru hal yang harus lu lakukan adalah lu lihat ke diri lu. Lu siapa? Lu sukanya yang mana? Apakah lu suka kerja partneran? Apakah lu suka sendirian? Apakah lu orang yang gak suka ditanya-tanyain gimana Far bisnis kita? Untungnya berapa bulan ini? Kok kita salesnya turun sih Far? Lu gak suka orang yang gitu, ya mungkin lu bisa nyari kepinjaman. Tapi kalau lu emang orang yang tipenya teamwork ya, lu suka berpartner, lu bisa lu suka diskusi, lu ngerasa dua otak selalu lebih baik dari satu otak, lu mungkin bisa mencari investor. Itu dari sisi karakter lu. Yang kedua dari sisi bisnis lu. Sekarang gini, kalau bisnis lu project based business, di mana lu butuh dana hanya untuk sebuah project tertentu yang akan selesai dalam kurun waktu tertentu, maka sebaiknya lu jangan bawa orang luar masuk ke perusahaan lu. Suruh dia invest aja pada projectnya. Memang dia akan bertanya detail tentang budget di project itu. Kita nagih ke klien berapa Far? Terus cost kita apa aja? Oh kita ngambil anak magang sekian costnya. Kita ngambil tenaga lepas sekian. Kita butuh device sekian. Cost ada margin sekian. Oke ntar berarti lu bagi ke gue berapa? Misalnya 20% dari 100% margin keuntungan. Tapi setelah project itu selesai, lu kembaliin pokok investasinya dia beserta bagi hasilnya. Dia nggak perlu masuk ke perusahaan lu, ini berbentuk PT ya. Dia nggak perlu ada di akte perusahaan lu, dia nggak perlu tercantum dia memiliki saham di perusahaan lu. Dia hanya invest kepada project. Ini investor project base nih. Ntar ada project lagi, lu nggak punya uang lagi internal, lu cari lagi investornya. Gitu. Nah, lain hal kalau lu pengen ini long last, lu akan butuh orang mendanai bisnis lu yang bukan sifatnya project based dengan segala macam rencana ekspansi lu, apalagi ketika lu butuh teman mikir. Betul. Sepanjang lu ngerunning nih bisnis, maka itu bawalah dia si investor masuk ke dalam bisnis lu untuk jadi pemegang saham. Dan itu akan ada pembicaraan lanjutan, entah itu secara konsep, secara filosofi daripada bisnis yang dijalankan ya. Betul. Apalagi investor gini Far, gue di company gue juga banyak partner juga ya. Maksudnya nyari partner itu kan kayak nikah ya. Lumayan ya kan. Apalagi kalau udah bergabung bersama gitu. Maka feel-nya akan gak cuma berdasarkan penilaian logis aja. Serius deh, pengalaman gue di Residi Consultant menunjukkan bahwa tidak sekedar lu bertemu orang yang punya uang, lalu lu merasa cocok dia berinvest di bisnis lu. Begitu pula dengan si investor, di sisi investor ya. Tidak sekedar bahwa dari hitung-hitungan bisnis lu menguntungkan, maka gue mau invest ke bisnis lu. Makanya banyak investor tuh bilang, gue gak pernah invest di bisnis, gue invest di orang. Jadi gue harus tahu dulu ownernya siapa. Biasanya tuh akan pergi dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, main ke rumahnya, kenalin supaya kenal dulu ya sebelum dia memutuskan invest ke bisnisnya si owner itu.
Oke, itu dia tadi lu udah denger sendiri indikator-indikatornya. Jadi lu mau pakai yang mana? Pakai keseluruhannya juga boleh untuk menentukan apakah mendingan ngambil pinjaman atau menggunakan dana investor untuk memajukan bisnis lo. Jadi setelah obrolan kita tadi, seharusnya lu udah ketemu lah ya plus minusnya. Terus apa yang bisa memulai lu untuk bisnis lu membutuhkan pinjaman ataupun juga dana investor. Nah, dari seluruh percakapan ini boleh nggak dikasih kesimpulannya nih Mas Farid? Apa-apa aja poin pentingnya yang harus kita bareng-bareng camkan sebelum melakukan tindakan. Oke, jadi gue rekap lagi. Bedanya pinjaman sama investor adalah kalau pinjaman lu nggak perlu ngajak dia terlibat di bisnis lu. Itu plusnya kalau lu nggak suka diganggu. Tapi minusnya lu wajib ngembaliin hutang soalnya. Bangkrutkah bisnis lu tetap wajib ngembaliin pokok plus bunganya. Sedangkan si investor, lu nggak punya kewajiban mengembalikan karena dia menaruh modal di bisnis lu. Bangkrut bisnis lu, uang investor juga hilang. Itu sedikit plus minus pinjaman dan investor. Lalu kalau bertanya, terus gue pilih yang mana? Apakah gue nyari pinjaman atau gue nyari investor? Mungkin gue bisa simpulkan pertama, lu harus tanya diri lu sendiri. Apakah lu suka bekerja dalam teamwork? Lu suka partneran? Lu rela memberikan sebagian kepemilikan bisnis lu kepada orang lain dan lu suka mencari sesuatu yang win-win dengan pihak partner lu? Atau ya udah, lu cuma cukup suka, gue butuh uangnya aja deh. Yang penting lu gue balikin sesuai kita kesepakatan, itu lu cari pinjaman. Tapi kalau tadi suka partner, lu bisa nyari investor. Intinya, lu harus kenal dulu siapa karakter lu. Yang kedua, lu bisa ngelihat dari model bisnis lu. Kalau bisnis lu ini project based, lu bisa aja cuma mengundang investor masuk untuk invest kepada project tertentu aja. Nggak perlu masuk ke dalam company lu secara keseluruhan. Selesai project, lu balikin pokok investasinya, lu kasih bagi hasilnya. Habis itu, lu udah gak terlibat lagi sama dia, lu tetap bisa ngerunning perusahaan lu sendiri. Tapi kalau bisnis ini bukan project based, lu punya rencana pengembangan yang cukup masif, dan lu butuh partner, mungkin sebaiknya lu perlu nyari investor buat gabung ke perusahaan lu. Gue rasa gitu, Far. Oke, itu dia obrolan kita kali ini. Tulis di komen kalau seandainya lu menentukan untuk pinjaman atau dana investor yang menjadi solusi bisnis yang lo jalanin sekarang. Dan ceritain ke kita juga bisnisnya apa. Tulis juga di komen untuk obrolan apa lagi yang pengen kita bahas bareng-bareng di sini di Talk Show Bicara Bisnis. Thank you banget udah nonton UMKMology. Sampai ketemu di video selanjutnya.